Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena sampai saat ini kasih, damai, dan sukacita Kristus selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita mengimani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Kembali lagi dalam channel Renungan Kristen bersama saya, Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 3 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca saat ini adalah perbincangan tentang Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi yang adalah pemimpin agama Yahudi. Dia datang menemui Tuhan Yesus pada malam hari agar supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nikodemus percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, tetapi dia tidak mengerti akan maksud Yesus tentang kelahiran kembali. Ia percaya akan baptisan air, tetapi ia belum mengerti tentang hidup kembali dalam roh. Saudaraku, memang untuk mengerti lahir baru membutuhkan iman yang teguh, membutuhkan pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, dan yang pasti sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena berbicara lahir baru, berbicara di atas logika manusia. Karena Nikodemus belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka pandangannya tentang kelahiran kembali dia melihat dari sudut pandang manusia duniawi. Dalam ayat yang keempat, Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Nah, tentunya saudara-saudara, sebagai manusia yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, pasti akan berpikir sama dengan Nikodemus. Banyak dari kita saat ini yang menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Kita berpikir yang penting kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah percaya, dan kita tidak merubah pola pikir kita, perilaku kita. Kita masih menuruti keinginan daging kita atau hidup dalam tubuh lama kita, tetapi kita mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk lahir baru, lahir kembali. Artinya kita menanggalkan semua kehidupan lama kita, dan kita hidup baru. Kembali dari awal seperti kita baru dilahirkan dari kandungan ibu kita. Pikiran kita masih bersih, masih kosong, dan siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Saudaraku, Tuhan ingin kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin kita mengisi kehidupan baru kita dengan hal-hal rohani, supaya kita bertumbuh dalam Kristus dan memperoleh keselamatan darinya. Saudara, baptisan air tidaklah cukup untuk menyelamatkan kita, tetapi itu perlu disempurnakan dengan lahir baru oleh roh. Artinya, kita hidup dari roh Allah, dan roh Allah hidup di dalam diri kita. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan akan saling menyempurnakan.
Jadi ketika kita sudah dimeteraikan dengan baptisan air, yang artinya kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita juga harus dibaptis dengan Roh, yang berarti bahwa Roh Kristus yang hidup di dalam diri kita. Saudaraku, dari sini kita dapat belajar bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Menjadi orang Kristen saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita, melainkan kita harus hidup baru dalam Roh, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat 23-24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ketika kita sudah lahir baru dalam roh, maka Tuhan akan memperbaharui pikiran kita. Pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Sudah menanggalkan semuanya, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi saudaraku, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah kehidupan setelah manusia hidup dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam roh dan kebenaran oleh tuntunan firman Tuhan. Orang yang hidup baru percaya bahwa Kristus hidup dalam dirinya, sehingga dia hidup di dalam iman percaya kepada Anak Allah. Sebagaimana Kristus telah menebus kita di kayu salib dengan darah yang mahal, maka kita telah ditebus dari maut, dan Kristus berdaulat penuh akan hidup kita. Saudaraku, janganlah kita menjadi orang Kristen KTP. Orang Kristen yang hidup menurut keinginan daging, yang masih terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa kita. Ingatlah saudara, penebusan Yesus hanya berlaku satu kali. Selanjutnya dia akan datang sebagai hakim yang agung untuk mengadili semua perbuatan dosa kita. Mengenal Tuhan dan dibaptis tidaklah cukup untuk menyelamatkan kita, tetapi kita perlu lahir baru, hidup dalam roh dan kebenaran. Kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Roh Allah yang menuntun langkah kita menuju kepada jalan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26-27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih atas penebusan-Mu di kayu salib yang sudah menebus segala dosa kami. Engkau sudah membayar kami dengan darah-Mu yang tercurah, darah yang begitu mahal, dan diberikan cuma-cuma bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya kepadamu saja, sebagai tanda syukur kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan pun akan memberikan kami kehidupan yang baru.
yang akan dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran, dan kami akan hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Kami akan menanggalkan keinginan daging kami, meninggalkan manusia lama kami, dan membiarkan hidup kami dikuasai oleh roh dan kebenaran yang akan menuntun kami pada jalan keselamatan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat kami yang berdoa saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, tapi kami belum dilahirkan kembali, belum menerima kehidupan yang baru dalam roh dan kebenaran. Tuhan, berikan kami hikmat, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami diberikan kesungguhan dan niat untuk kami benar-benar menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang diubah oleh Tuhan, baik pikiran dan perilaku kami, semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami pun akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat membinasakan kami. Terima kasih Bapa, yang bimbang kiranya Tuhan terus teguhkan iman, yang sedang mengalami permasalahan ataupun pergumulan, kiranya Tuhan terus kuatkan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi kami yang masih takut untuk melangkah, masih terbelenggu dengan masa lalu kami, Tuhan mampukan kami untuk melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan hidup kami pada kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam roh dan kebenaran yang menuntun kami kepada jalan keselamatan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.